Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat datang di channel Dr. Mom Indonesia. Teman-teman, masih dengan pembahasan NMSI dulu ya. Setelah serangkaian melewati drama yang begitu alot, apakah teman-teman semua sudah berani mengucapkan RIP untuk NMSI? Menurut teman-teman, apakah NMSI telah mati suri atau mati benaran? Karena koperasi ini telah memakan waktu yang lama sekali. Semua orang-orang yang bertanggung jawab pun sudah tidak ada lagi. Bahkan yang menyatakan koperasi akan berjalan bisa jadi ikut menunggu hasil putusan dari PN Surabaya. Kembali pada surat edaran terakhir di mana butuh waktu 2 minggu untuk SDM dan juga fasilitas. Sejauh ini adakah yang tahu fasilitas mana yang ada atau minimal yang sudah disewa? Setidaknya kantor deh. Ada yang tahu kantor mana yang akan ditempati untuk koperasi baru kita nanti? Kemudian untuk SDM, jajaran organisasi sudah dibentuk. Dan bagaimana dengan karyawan kantor? Apakah sudah ada perekrutan baru atau masih memakai jasa dari karyawan lama? Perlu untuk kita ketahui bersama bahwa admin atau karyawan kantor lama pada beberapa cabang koperasi NMSI Kelas B belum mendapatkan informasi apapun terkait beroperasinya NMSI. Dan tidak ada pendelegasian tugas terkait tentang koperasi NMSI. Harusnya 2 minggu waktu yang lebih dari cukup untuk menyelesaikan itu semua. Namun pihak tim NMSI meminta menunggu lagi. Siapakah di sini yang masih percaya dengan jenis kemitraan kebudayaan lebah, ayam, sapi, dan lain-lainnya, di mana menjanjikan keuntungan yang tidak masuk akal? Bagi yang mendengar ini, silakan segera tinggalkan. Silakan ajukan pada agen kalian untuk melepaskan diri dari investasi bodong tersebut. Semua yang dijanjikan, yang kami rasakan hanyalah pengalihan isu dan mereka berhasil. Coba teman-teman perhatikan, kasus koperasi yang serupa, adakah yang ujung-ujungnya menguntungkan para nasabah atau mitra? Yang ada hanyalah kedustaan dan keuntungan bukanlah milik kita, melainkan milik mereka. Lalu, adakah setelah koperasi berkasus, koperasi tersebut bisa berdiri kembali? Janji tinggallah janji, bahkan dalam proses pembayaran hutang pada kreditur pun masih sangat diragukan untuk dilunasi. Apa yang saya sampaikan memiliki landasan diantaranya pertama dari Koperasi Tinara. Linggawati Wijaya alias Lingling, pimpinan KSP Tinara dan suaminya, Budi Hartadi, merupakan ketua komunitas Tionghoa di Rogo Jamping, Banyuwangi. Sehingga status mereka ini membuat para nasabah atau mitra percaya untuk menitipkan uangnya ke Koperasi Tinara. Dan ratusan anggota koperasi ini sudah menyetor uang hingga 250 miliar, dijanjikan bunga 11%. Namun, pemilik koperasi diduga kabur. Cerita koperasi ini hampir mirip ya dengan koperasi NMSI. Kalau koperasi Tinara, dalam melaporkan keuangan tahunan di Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi, KSP Tinara ini melaporkan keseluruhan aset sekitar 20 miliar. Padahal, simpanan berjangka para nasabah tercatat 416 orang dengan total tabungan diperkirakan berjumlah 250 miliar. Seperti pada koperasi NMSI, awalnya pembayaran kepada para mitra lancar, namun akhirnya tersendat juga, sehingga koperasi ini pun masuk ke Pengadilan Niaga Surabaya dan hasil keputusannya ialah KSP Tinara dinyatakan pailit. Para nasabah pun geram dan menduga bahwa ketua koperasi Tinara dicurigai melakukan tindakan pidana pencucian uang atau TPPU. Dan hingga pada saat ini, pengelola koperasi Tinara menghilang entah kemana. Parahnya lagi, kasus ini telah dilaporkan ke Polda Jatim sejak Februari 2020, namun hingga kini belum ada tersangkanya. Ketua Koperasi Tinara dan juga Koperasi NMSI sama-sama menjadi buron saat ini. Apakah mereka satu grup? Namun dari narasi tersebut, hal yang paling penting adalah di mana letak keadilan bagi para nasabah atau para mitra? Jika kasus koperasi
Dinara berakhir dengan pilot, berbeda dengan Koperasi Indosuria, di mana kasus gagal bayar ini berakhir dengan homoligasi atau pengesahan oleh hakim atas persetujuan antara debitur dan juga kreditur untuk mengakhiri kepailitan. Artinya telah ada kesepakatan perdamaian. Kerugian yang ditanggung para nasabah mencapai 14 triliun. Wah, sangat banyak sekali ya. Para nasabah pun diberi kemudahan dalam mencari informasi mengenai Koperasi Indosuria, di mana bisa dicek melalui web koperasiindosuria.com. Hal ini sekaligus terdapat informasi mengenai pengumuman pencairan uang perdamaian, dan sejak Desember 2020, Koperasi Indosuria telah melakukan pembayaran sebanyak 4 kali. Sekalipun uang para nasabah telah dibayar, namun kita tidak bisa memastikan kapan waktu pelunasan uang tersebut bisa segera dituntaskan. Karena jika kita hitung, uang 14 triliun bisa dilunasi segera, maka membutuhkan waktu yang sangat lama, bisa jadi bertahun-tahun bukan? Terkecuali jika ketua koperasi telah mempersiapkan dana pembayaran hutang piutang sebanyak 1 triliun setiap bulannya, maka dalam 1 tahun lebih, nasabah akan segera mendapatkan uang mereka meskipun memang tidak 100%. Tapi apakah itu memungkinkan? Sepertinya sedikit sulit dipercaya ya jika ketua koperasi harus mempersiapkan uang 1 triliun lebih dalam setiap bulannya. Dari kedua kasus ini bisa menjadi gambaran bagi kita semua bahwa pil pahit itu telah berada di depan mata kita. Oleh karena itu, bagi teman-teman, tetap jalin komunikasi dengan agen untuk mengusahakan uang kembali sekalipun tidak sepenuhnya, karena bagaimanapun yang mengetahui seluk-beluk pengkoperasian adalah mereka semua. Namun, jika memilih diam dan menunggu, teman-teman harus menyiapkan rasa sabar dan ikhlas yang luas, karena tidak jelasnya keputusan ke depan nanti. Dan semoga kita semua dilimpahkan rezeki yang luas, rezeki yang lebih dari yang kita keluarkan ini. Semua ini pembelajaran berharga bagi saya, bagi Anda para korban, dan bagi yang mendengarkan channel ini. Untuk berhati-hati lagi dalam berinvestasi. Teman-teman semuanya, agar channel ini terus berkembang dan bermanfaat bagi orang banyak, mohon bantuannya untuk di-subscribe ya. Dan monggo bagi teman-teman yang ingin mengeluarkan keluh kesahnya dalam kolom komentar, silakan ditulis ya. Jangan lupa like-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.